Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak sholat. Nah, disitu mulai ini urutnya. Wamsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan atau tangan kalian sampai batas siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki kalian sampai batas kedua mata kakinya, kedua mata kaki. Jadi urutannya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh ayat. Ya. Karena ayat tentang ini menyebutkan tentang anggota badan yang harus dibasuh ketika wudu, dan urutannya sebagaimana yang tadi disebutkan. Nah, ini maksud dari lafaz apa? Bima bada'allahu bihi, sesuai dengan apa yang Allah memulainya. Kemudian pada hadis yang pendek ini ternyata cukup banyak ya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Ma yukhadhu minal hadis, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-awwal, Allahu tabaraka wa ta'ala dzakara sifatal wudu'i fi ayatil Maidah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan urutan yang harus dilakukan saat berwudu dalam ayat surat Al-Maidah. Ya, lebih tepatnya surat Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6 ini ayat tentang wudu. Ya, di mana Allah Taala berfirman bi qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka urutannya persis seperti yang ada di ayat ini. Ini maksud dari tadi ya, bima bada'allahu bihi. Wa rattaba a'dha'al wudu'i muqtadi'an bil wajhi. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengurutkan anggota wudu yang harus dibasuh atau diusap ya. Karena sebagian ada yang dibasuh, sebagian ada yang diusap. Muqtadi'an bil wajhi, diawali dengan wajah. Jadi ayat ini wamsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, diawali dengan wajah. Wal yadain, lalu kedua tangan. Wa masfur ra'si, lalu musah kepala. Wa ghuslu rijlaini, lalu membasuh kedua kaki. Fatartibuhu hasaba hadha tartibi al-hakim ja'a fil ayatil karimah. Ya, maka urutan yang dilakukan dalam berwudu itu disesuaikan dengan urutan yang ada pada ayat tersebut
merujuk ya. Kalau kita ingin tahu urutannya apa, bagaimana, maka merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 6. Ya, namanya saja urut tartib, tidak boleh ke bolak-balik. Sehingga faedah yang kedua disebutkan asani anna hadza tartibal madhkura fil ayati fardun fil wudu'i, bahwasanya urutan yang dijelaskan oleh ayat tersebut adalah wajib dilakukan tatkala berwudu. Hukumnya wajib, urut seperti tadi itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Sehingga kalau ada bihi ala ghairi hadza tartibi, maka seumpama ada seseorang dia berwudu tapi tidak sesuai dengan urutan tadi. Misalnya yang pertama malah tangan, baru wajah, misal gitu ya. Tangan, wajah, kemudian kaki, kemudian kepala, misalnya tidak urut, maka diterangkan di sini lam yasihha, wudunya tidak sah kalau tidak urut. Wa minal muhali man yusahhi, meskipun ada dari sebagian para ahli fikih menghukumi sebagai sah. Tapi yang lebih kuat adalah wudunya dinilai tidak sah kalau tidak. Kenapa seperti itu? Ayatnya sudah menjelaskan. Kemudian dulu sudah diterangkan bagaimana cara Nabi berwudu, juga urutannya mengikuti ayat. Ya, sehingga dua ini ada ayat, ada tata cara contoh dari Nabi. Kemudian para ulama menghukumi salah satu di antara rukun wudu adalah harus tartib, yaitu harus urut. Sekali lagi, meskipun ada sebagian yang menganggapnya tetap sah, Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, as-sadis mimma stadalla bihi ala luzumi hadza tartibi, di antara bukti wajib tersebut, ya wajibnya urut tersebut adalah peletakan anggota yang harus diusap di tengah-tengah anggota yang harus dibasuh. Ya, jadi di sini disebutkan sebuah argumen kenapa kok harus urut. Di antara buktinya wa idkhalul mamsuhi wa huwa ra'su, ada anggota tubuh yang di situ kita berwudu, anggota wudu yang harus diusap. Coba kalau kita renung, ketika wudu ada yang harus diusap, yaitu apa? Ya, kepala, ya, kepala ra'su. Kepala itu kan bukan dibasuh, tapi diusap. Dia diletakkan, peletakannya itu baina maksulaini, terletak di antara dua anggota badan yang berwudu yang harus dibasuh. Karena kepala itu kita mengusap kepala setelah apa? Membasuh tangan dan membasuh kaki. Jadi membasuh tangan, mengusap kepala, baru membasuh kaki. Ada proses membasuh, mengusap, membasuh. Maka ini sebagai satu argumen bahwasanya wudu itu memang harus tartib, memang harus urut. Sehingga ada bentuk yang harus diusap, dia disisipkan di tengah-tengah. Fa'innahu lam yadkhulu bainahuma illa mura'atun aw illa mura'atan bi tartibil a'dha'i ala hadhil kaidah.
dikatakan di sini bahwasanya atau sesungguhnya saja peletakannya itu ada di antara dua yang harus dibasuh, satu yang diusap terletak di antara dua yang harus dibasuh. Mengusap kepala terletak setelah membasuh tangan dan membasuh kaki. Basuh tangan, mengusap kepala, baru basuh kaki. Berarti mengusapnya terletak di antara dua hal yang harus dibasuh. Ini menggambarkan mura'atan litartibil a'dha'i, yaitu dalam rangka untuk menjaga urutan anggota wudu ala hadhil kaifiyah sesuai dengan tata cara yang ada. Wa adatun nususil kalimati al-badaratu bil ahammi fal aham, dan merupakan kebiasaan dari nas-nas yang mulia, baik itu ayat ataupun hadis, adalah mendahulukan yang terpenting lalu diikuti yang penting, demikian seterusnya. Jadi yang awal itu menunjukkan itu loh yang paling penting, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ini menunjukkan apa? Ada tartib, ada urut ya ketika berwudu. Ya. Karena untuk menunjukkan ini ada yang paling urgent, yang paling penting itu ditempatkan di awal. Yang penting nomor berikutnya ditempatkan yang berikutnya. Yang penting berikutnya ditempatkan berikutnya. Ini dalam wudu saja seperti itu. Demikian juga dalam ketika kita bermuamalah baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia, maka dahulukanlah mana yang paling penting, jadikan sebagai prioritas nomor satu. Baru setelah itu yang penting, baru setelah itu yang penting berikutnya. Ya, sehingga kalau yang semacam ini ya nanti contohnya banyak ya. Sehingga yang namanya setan saja dia akan menjerumuskan manusia dari sisi yang paling penting dulu. Kalau yang paling penting dia gagal, maka ke level berikutnya yang penting. Gagal lagi ke level yang berikutnya. Sehingga yang namanya setan dia akan berusaha menjadikan manusia itu terjerumus di dalam kesyirikan. Karena itulah dosa yang paling besar. Kalau dia gagal, maka ke dosa yang di bawahnya itu dosa-dosa besar. Kalau gagal lagi, yang bawahnya. Tapi itu satu yang paling prioritas. Jadi setan saja tahu itu ya cara atau bagaimana cara prioritaskan di dalam menggelincirkan manusia. Maka kita juga sama. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka prioritaskanlah ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah-ibadah yang wajib. Setelah yang wajib ditunaikan, tambah lagi ibadah yang sifatnya itu penyempurna bagi yang wajib, yaitu yang sunnah. Bukan dibalik yang sunnah serta yang wajib malah enggak. Ini kebalik ya. Tahajudnya kuat, subuhnya malah tidur. Jam 6 bangun baru subuhan. Misalnya ini kebalik ya. Akhirnya gimana? Prioritasnya wajib. Kalau memang sholat malam nanti dia subuhannya nggak bisa tepat waktu, ya mending dia tidur dulu. Prioritaskan gimana caranya supaya bisa subuhan dalam kondisi berjamaah. Ketika sudah mampu, tambah dengan ibadah yang lainnya, misalnya sholat malam terus. Sholat duhurnya enggak, tapi duhanya rajin
misal ini ya balik ya, tentunya ya sholat duhur itu yang utama ya, kemudian dilengkapi dengan sholat duha misal. Ya, kembali ke sini, maka poin yang ketiga ini menunjukkan bahwasannya dalam berwudu harus tartib, ya harus urut, bukan mana yang ingin kita dahulukan sesuai selera kita. Ya. Dan ini juga ada nilai ketundukan kita kepada aturan syariat. Ini loh diuji syariatnya itu harus tartib. Maka kita tunduk kepada aturan tersebut. Ya, berarti kita lulus ujian. Kenapa? Karena mengikuti aturan syariat. Beda dengan orang yang sudah diatur tapi dia tetap tidak mau, berarti dia tidak lulus ujian. Ini baru dari sisi tertib dalam wudu, apalagi dalam aspek semua kehidupan itu ya. Perintah-perintah banyak, larangan-larangan juga banyak. Ini semua adalah ujian. Mana yang lulus, yaitu yang ketika ada perintah ditunaikan, ada larangan ditinggalkan. Nah, jika dari hal-hal yang seperti ini kita pun mengikuti, maka akan menjadikan terbiasa melaksanakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.